Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama kami keluarga mengucapkan selamat merayakan bulan suci Ramadan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita kerjakan serta kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci pengampunan, di mana kita dibersihkan dari segala kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Maka lewat berpuasa kita akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati pikiran kita, tentunya kita harus betul-betul dengan tulus dan ikhlas melaksanakannya. Karena sebagai seorang muslim yang baik, kita harus benar-benar mengikuti daripada ajaran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lewat berpuasa, maka marilah kita memperbaiki kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita merubah. Semata-mata kita lakukan agar supaya kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang berpegang teguh pada ketetapan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah salah satu tokoh yang memberikan teladan kepada umat-umatnya. Sebagai umat yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menghayati setiap amalan yang dikerjakan lewat suri teladan daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 mengatakan, Ya ayyuhallazina kutiba alaikumus syam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata syam atau saum, yang artinya menahan, sama dengan artinya kata imsak, menahan. Jadi puasa itu dilakukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam syarat dan rukun tertentu. Jadi menahan haus, lapar, dahaga. Jadi bukan cuma itu, berpuasa itu adalah harus membersihkan pikiran kita, harus membersihkan ucapan kita, hati kita. Segala perbuatan kita harus benar-benar betul-betul mencerminkan seorang muslim yang baik. Saudara-saudaraku rahim rahmatullah, kalau kita melihat saat ini bagaimana terjadinya bencana di dunia, jadi bukan cuma di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Nah, dunia sekarang ini mengalami suasana mencekam, kematian di mana-mana dengan adanya kemunculan virus corona atau COVID-19. Kalau kita melihat dengan adanya kejadian semacam ini, mari kita membuka hati pikiran kita. Sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini adalah ujian bagi umat manusia. Ketika kita melihat hal semacam ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagai Sang Pemberi hidup. Orang tidak sadar bahwa sesungguhnya bencana yang ada ini peringatan bagi kita sebagai umat manusia agar supaya lebih dekatkan diri kepada Allah. Karena memang kehidupan di dunia ini sudah terlalu banyak kejahatan di mana-mana. Kemerosotan sosial di mana-mana. Orang sudah tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain. Orang saling memfitnah, orang saling mendeki. Seringkali juga sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Manusia itu diciptakan Allah agar supaya mereka harus saling berdampingan antara satu dengan yang lain, saling menghargai, memberikan kasih sayang, sebab Allah itu adalah Allah semesta alam, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh dunia ini beserta segala isinya termasuk manusia. Jadi tidak ada lagi Allah menciptakan manusia itu, dia tidak memandang dia mau agama manapun, suku apapun juga di dunia ini. Allah menciptakan seluruh yang ada ini merupakan baik adanya. Jadi Allah tidak mau dirusak oleh siapapun termasuk manusia. Penyakit yang ada itu sebenarnya adalah ulah manusia itu sendiri. Karena kita bisa menciptakan yang namanya surga maupun neraka. Kita bisa, kalau kita berbuat kebaikan, tentu kita bisa menciptakan surga dalam diri kita. Tetapi kalau kita menciptakan hal keburukan, kejahatan, berarti kita telah menciptakan neraka kita sendiri. Jadi di sini sebenarnya makna daripada kejadian yang ada agar supaya manusia sadar kembali ke jalan yang benar. Mari kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita saling mencintai sesama manusia, tidak melihat memandang bulu siapapun yang harus kita cintai. Sebab memang itu perintah Allah. Kita harus saling bantu-membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Yang lemah harus dikuatkan, yang bengkok harus diluruskan, yang sesat mari kita rangkul dia. Kita bisa bimbing dia ke jalan yang lebih baik lagi. Di bulan suci Ramadan, di bulan penuh pengampunan ini, tentunya banyak makna yang kita dapat. Apalagi kalau kita melihat dengan adanya kejadian yang mencekam dengan adanya virus corona. Mari kita doakan pemerintah kita. Pemerintah yang luar biasa, yang berusaha agar supaya negara kita dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Apalagi pemerintah siang malam itu tidak tidur. Mereka bekerja seharian, meninggalkan keluarga yang tercinta. Bagaimana mereka ingin supaya negara ini bisa baik. Kita doakan pemerintah, semoga pemerintah itu senantiasa bisa melaksanakan tugas kerja mereka dengan baik. Juga para dokter yang menangani akan virus corona, kita doakan mereka. Mereka itu istilahnya pasukan garda yang paling depan. Mereka mengutamakan kepentingan umum, kepentingan sosial, walaupun memang nyawa menjadi taruhan mereka. Luar biasa. Mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Seringkali juga mereka tidak tidur karena mereka berusaha menyelamatkan nyawa manusia sesamanya juga. Kita doakan, kita walaupun kita di rumah, mari kita doakan agar supaya bangsa kita ini terbebas dari yang namanya virus corona. Kita harus saling mendengar antara satu dengan yang lain, apalagi himbauan pemerintah. Kita harus dukung
Kalau pemerintah bilang harus cuci tangan, ya kita cuci tangan. Kalau pemerintah bilang kita harus tinggal di rumah, kita tinggal di rumah. Karena memang itu memutuskan mata rantai daripada virus corona. Jadi ini untuk kita bersama, kebaikan kita bersama, kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Memang tugas ini tidak gampang. Malahan tugas ini memang sangat sulit. Sekali salah bergerak itu bisa nyawa menjadi taruhan. Nah, di sini mari kita saling membantu. Kita saling doakan. Kita lihat saudara-saudara kita yang perlu kita bantu, mari kita bantu mereka. Memang ini tantangan yang ada di tahun saat ini. Memang tantangan yang betul-betul menjadi ukuran. Kalau kita memang kuat di dalam iman, percaya kepada Allah, berarti kita harus betul-betul memaknainya. Kita harus betul-betul melihat, menintrospeksi kita punya diri, apakah kita ini benar di hadapan Allah. Allah pasti mendengar setiap doa-doa kita. Allah pasti menjawab setiap doa-doa kita. Persoalan hidup kita ini Allah tahu. Dan kita harus betul-betul menghayati kehidupan kita ini. Kita kembali ke jalan benar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah melakukan hal yang salah, mari kita perbaiki. Kita perbaiki hidup kita dan kita minta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan adanya bencana ini lebih menguatkan iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga bencana ini pasti akan berakhir dan kita akan bekerja sebagaimana mestinya. Kita bisa bertemu dengan keluarga kita, baik yang berada di jauh maupun yang berada di dekat. Sebenarnya makna dengan kejadian ini, orang bisa saling berjumpa dengan keluarga. Memang sangat sulit, tetapi justru dengan adanya kejadian virus corona ini, mungkin keluarga yang mungkin tidak pernah melihat dia punya anak, dia punya suami, dia punya istri, orang tua tuh, tapi justru sekarang kebanyakan di rumah terjalin satu hubungan yang luar biasa. Anak bisa berjumpa dengan bapak, bapak bisa berjumpa dengan keluarga. Nah, di sini juga ada segi positifnya, sehingga banyak yang memberi kabar bahwa justru dengan adanya virus semacam ini, orang-orang itu lebih betah di rumah. Sehingga anak-anak itu bisa bermain dengan kedua orang tua bisa memperhatikan anak-anaknya, dan seterusnya. Makna ini adalah makna agar supaya kita harus mencintai keluarga kita. Kita harus membina keluarga kita. Dan kita juga harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit, kita doakan mereka agar supaya mereka bisa mendapatkan kesembuhan, mereka bisa tabah, bisa kuat, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa berjumpa dengan keluarga. Kita doakan. Demikian, jika ada kata-kata salah, saya Ustadz Ronald Lambey atau Muhammad Hamzah minta maaf sebesar-besarnya. Semoga di bulan suci Ramadan mendapatkan banyak berkah bagi kita semua, dan semoga Allah beserta dengan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.